Oh, kameranya kok ketutup kayak gitu, Mbak? Ya, Bun, ini nggak mau disewa, Bun. Ini full timer Nani nih, berguna nih. Biar bisa ketemu. Nih, Dian, nggak apa-apa kan saya spill ini kan? Iya, kalau Ini Bun paspor Nani biru, warga Amerika. paspor biru. Paspor biru itu artinya ya saya tahu apa yang saya kerjakan di sini. Saya nggak mungkin dikotak-katik kecuali saya kriminal. Nah mereka kan masih mengadakan suaka nih ceritanya. Ya. Nah proses suaka itu teman saya ada yang minta asylum. Sebenarnya saya nggak suka asylum, itu berarti menjelekkan Indonesia. Saya sampai pernah bikin, bukan petisi ya, bikin ke KJRI, orang-orang yang asylum ini jangan dikasih pulang lagi ke Indonesia. Karena apa? Dia minta suaka di sini, dia menjelekkan Indonesia, sudah dapat green card dan lain-lain, dia pulang lagi. Kurang ajar kan begitu? Oh ya, jadi cuma untuk Makanya- keluarga doang. Nah, makanya sampai sekarang, ingat itu, sampai sekarang ya, belum bisa kita memakai dual citizen. Tidak akan pernah di-approve, tapi nggak tahu kalau Prabowo ini, insya Allah tidak akan pernah di-approve. Karena apa? Orang-orang yang kabur, korupsi dan lain-lainnya, itu gimana? Balik lagi seenaknya. Buang uang dia ke luar negeri, dipulang dia ngerogotin lagi. Nggak fair dong buat kita-kita yang pribumi. Nah, Bunda, ini ada Ekowati nih, dia Nani, tukang ngurusin bayi, anjing juga bisa mungkin. Coba Bun, kasih lihat dalam rumah Bun, ditaruh di mana kalau dia jadi naninya Bunda. Kasih lihat Bun. Ya, ini $18 per jam, Bun. Boleh disewa nih, full timer Nani. Full timer ya? Siapa namanya? Eko. Betul Bunda. Orang Indonesia. Pengasuh Iya, Eko. Orang Ini Sofiatul, Bun. Ini Sofiatul. kebongkar datanya, dia selama Nah, kasih paham Bun, tidur di mana kalau di dalam rumah Bun. Kasih lihat Bun, dalamnya Bun. Gak usah lah, jangan ngapain gitu-gitu. Nanti di framing lagi apa lagi. Nggak kan kalau mau ketemu mereka kan susah. Kalau ini kalau udah dipekerjakan kan otomatis datang nih. Akhirnya saya yang diracunin nanti gimana sih? Bisa aja bernilai. Saya yang diiniin. Gitu. Ini Lina Wijaya RW ini. Mantannya Cencen. Lina, bahagialah kau masih di Indonesia, tidak kabur. Itu sesuatu sikap yang saya sangat benar. Ini Lina Wijaya benar. Woi, Ya, assalamualaikum sama teman-teman. Cuma gini Iya bener, ada LW. kores. Iya. Belajar menghargai orang kalau nggak saya turun. Bina. Saya tadi kepencet ini. jangan. Pencet iya. Bu Mila suruh mereka sopan santun dulu. Saya nggak Ya, suka. Nah iya, buset bercanda dikit marah dia. kenapa sih Turun tampil jadinya. banget Lima? Nah, Gak apa-apa udah, nggak ini juga nggak penting juga, biarin aja udah. Naik turun ya, bebas. Ya, jadi teman-teman semua maksudnya seperti itulah. Saya nggak istilahnya itu nggak mundur. Itu satu yang perlu kalian tahu. Saya tidak bergeming dari apa. Cuma mungkin cara-caranya itu yang kita harus atur. Seperti itu. Nah, masalah Rudi, kalau dia kasih informasi, ya mungkin kita bisa lah berbagi sedikit. Tapi kalau dia nggak kasih, saya sendiri umpamanya ngerjain ini. Nggak kepake dia. Bunda nanti maju 30%, dia pasti ngikut dia. Bunda maju aja sendiri dulu. Gitu. Sebenarnya saya nggak perlu dia. Saya Betul gitu loh Bun. Nggak perlu, Bunda tuh nggak perlu Rudy Yohanes. Rudy Yohanes perlu kita. Kalian Yes. kan banyak teman nih yang oten yang kemarin-kemarin kan saya belum tahu nih. Megatetron aja saya baru tahu. Metatron. Metatron. Botak biadab namanya. Edwin aja, namanya Edwin. Nah, cari. Assalamualaikum. Mungkin saya masih ada kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu si Itu Rudi, Waalaikumsalam. waktu si Rudi spill si Tarigan yang di sini, Henry Tarigan. Spill anunya dia, teleponnya dia. Itu aja yang saya perlu. Kalau alamat saya bisa Google. Alamat bisa ke Google. Nah, sama data si Edis, data si Saipudin, Sopi Kato, itu orang penghujat itu. Kalian bantu saya, kalau kita mati sama-sama masuk surga, insya Allah. Udah. Bun, Goldian ada ide Bun sama teman-teman Bun. Hah? Bun, aku mau masuk. Goldian ada ide setelah ini ke Stadio. Kenapa nggak bentuk satuan buat nyelesain itu? Tunjuk satu PIC, gelontorin dananya di situ udah. Ngapain? Kalian bisa apa? Saya tanya nih. Aduh, jadi keluar lagi deh. Jangan nanti saya ngomong Alhamdulillah, lagi. aku masuk dulu Kau bisa sebentar. apa? Oi, Mudah-mudahan ya. aku masuk. Kalian bisa apa lu ditanya Bunda Mila? Oh, Kanda Yonat mau Sebentar ngomong. dulu. Oke. Ini debat dari bisa, Kuningan Jawa Barat yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Diam dulu. Ampun. Botak apa sih tak botak? Giliran si Babu Lani Ekowati di style itu di stop sama si Oki. Gak ada. Iya, gue Ya buka terus. Terus ada si disepil lagi si Yuli Bopak itu ya. Giliran si Sopkatul si Lani Ekowati disepil langsung di stop suaranya. Bentar lagi tuh. Jadi ya, Coba sepi lagi tuh. Lani jadi Ekowati saya sekarang ini babu bikin ternyata. PT juga. Saya sekarang bikin PT melawan siapa? Melawan Julius.
Nah, ini Karena pas kau bagian korek ini saya di atas. ini Kau turunin itu apa namanya? itu dapat dari mana? Dia karena dia cuma dengar sepintas, nggak tahu Kamu namanya nggak. Christine Kanda. Mereka ini bukan apa Kang Nandar, saya kasih tahu mereka ini tidak mengkonfirmasi dulu sama saya. Yang penting bikin konten, dapat duit, itu benar nggak? Nggak ada. Sekarang gitu. ini kan kita Nggak, kasih spill pendapat dulu, kita. aku Bun. pengen Dari tahu awal nih. kan kita udah bilang ini pendapat. Lani Ekowati Bahkan- ini Bahkan dari kemarin mana kita datanya? nanya sama Bunda Mila kan, Bun, bisa nggak kita bahas masalah ini? Belum, saya bilang saya masih Ya. repot. Tapi ini buktinya bisa jadi Bun. Bentar Kojul, kasih Stadio dulu lah. Itu dia mau ngomong beliau. Stadio, Fadol. Ya, cek ada suara nggak aku? Ada, cakep. Ya inilah yang aku bacakan tadi ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kalau di room muslim ngomongnya ya kita bantu apologet, kita bantu, kita support dan segala macamnya. Tapi kalau di room Kristen oh enggak. Itu kita enggak memusuhi siapa-siapa. Itu kita ingin membiayai para penghujat. Kenapa? Ya. Oh, kita Anda tak? sebentar dong. Jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang dulu. Kalau di room kafir, oh enggak. Kita mau membiayai dia. Kita mau biayai keluarga penghujat. Oh enggak, saya naik itu hanya untuk menaikkan followers. Apalah ini? Datang ke room muslim, dukung muslim. Datang ke room kafir, dukung kafir. Ini yang mana ini yang mau diikut ini? Ngomong 2M dan segala macamnya. Dalam situasi, dalam kondisi sedang berjibaku antara Muslim dan Kristen dalam adu argumentasi. Dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa si Edis ini penghujat. Penghujat Islam. Penghujat Islam loh. Dengan gagahnya dikatakan, saya siapkan 2M. Untuk itu. Untuk membawa Edis pulang ke Indonesia dan seterusnya. Mana 2M-nya itu, mana? Kalian percaya nih kalau ngomong-ngomong 2M kayak gini? Kalau mau ngomong siasat nggak begini siasat. Ngomong di room muslim A, ngomong di room kafir B. Itu bukan siasat, bos. Bukan siasat itu namanya. Jadi kalian sudah tahu semua bahwa tujuan naik ke Komal itu ya pansos. Bahasa kerennya itu sekarang tuh pansos. Yang ngomong siapa? Orangnya sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Jadi ya aku pribadi sih melihat ya udahlah. Kita sudah tahu ngomong pelintat-pelintut, ngomong ke kubu muslim, ayo kita pulangkan si Edis, dia begini, begini, saya siapkan 2M. Ngomong ke yang lain, ke kafir, ke oten-oten, oh enggak, saya naik itu cuman mau naikkan followers. Maksud saya itu begini dan begitu, itu supaya bisa kalau dia pulang nanti kalau dia di penjara biayai. Ngapain biayai keluarga penghujat? Ngapain? Untuk apa dibiayai itu penghujat itu? Untuk apa? Mau dukung muslim atau mau dukung Kristen? Gak usah diajarin teman-teman apologet ini dalam bersiasat, gak usah diajarin. Kita tahu kok mana yang harus kita keras kepada para penghujat, yang mana bukan penghujat. Ya kita diskusi dengan baik. Gak perlu diajarin itu. Yang jadi masalah sekarang ini, aduh, kok kabur? Kabur. Kenapa diturunkan? Yang turunkan. Lanjut aja, jangan dipotong. Lanjut. Dian, Yang kalau sekarang mau kita- minta pendapat saya, Kita ngomong sama berjibaku. kalian, ini orang harus turun. Udah. Saya nggak bisa ngomongin orang. Kau siapa ngatur-ngatur? Ya udah, saya yang turun. Kenapa dinaikkan lagi? Ya. Mereka ngajak saya berdiskusi, turun. menanya pendapat saya. Kenapa kau yang ikut-ikut? Nggak perlu, orang pansus kami nggak Ya perlu udah, orang nggak pansus perlu, di nggak sini. apa-apa. Udah, oke, Kores, jangan saya Ngapain dinaikkan. kau pansus ya. di sini? Kau ngomong Kalau di room kalian kafir, kau mau bela-bela memang kafir. ngomong sama Kau ngomong datang ke muslim, kau bela-bela muslim. Cemana aja kau? Bawa Samsung segala macam. Kau spill rumah tuh, masuk di rumahmu itu. Coba, rumah itu rumahmu bukan? Kalau cuma spill mobil, aku pun bisa. Nggak usah pelintat-pelintat, nggak usah. Si Edis menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran. Kau datang pula, kau support dia, kau mau kasih makan anak keluarganya. Di mana otakmu? Siapa ustadz-ustadz yang membacking kau di belakang itu? Dalam narasi room Islam, ayo saya siapkan 2M. Itu ada yang mau katanya mau membunuh si Edis pakai sniper segala macam. Oh iya, habis itu kita jalan-jalan ke Tarim. Kau support 2M. Mana itu? Ternyata masuk di room Kristen beda lagi ucapannya. Ada apa ini? Kalau mau mati sama-sama bela Islam, ayo bergabung sama kami. Mati kita sama-sama bela Islam ini. Enak kali mulutmu kau bilang kayak gitu. Nanti kita penghujatnya, nanti kita biayai keluarganya kalau dia masuk. Wih, apa ini?
Si Edis menghujat agamaku, agama Islam, agama kalian Muslim di bawah yang nonton. Dengan narasi dia mau membela, dia mau membantu, dia mau mengeluarkan 2M. Supaya apa? Supaya untuk menegakkan argumentasi Muslim. Bahwa si Edis ini penghujat. Dia harus dapatkan balasan setimpal dari perbuatan dia. Tiba-tiba di roomnya Muslim, di room Kristen, ngomong, oh enggak, itu saya naik, itu oh, kamu Yuli. Dipuji-pujinya si Yuli itu. Kamu kan dosen, kamu orang bijaksana. Pelintat-pelintut. Ngomong kayak orang munafik. Datang kau ke sana, kau bilang A, datang kau ke sini bilang B. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala taqilun. Afala taqilun. Pakai otak itu, coba pakai otak. Hah? Enggak usah, aku enggak bisa dibeli. Kau mengatakan enggak bisa, aku enggak bisa dibeli. Kau mau kasih berapa miliar pun enggak bisa. Aku prinsipku tetap dengan prinsip Islam, membela kebenaran. Siapapun penghujat, dia wajib menerima konsekuensi penghujatannya. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Bagaimana si Edis itu harus menerima pembalasan setimpal dari perbuatannya. Mana cerita 2M pulangkan, oh itu maksudnya begini Bogono, begini Bogono. Enggak ada itu cerita itu. Enggak ada cerita. Aku bukan manusia tipe yang kau bisa beli-beli kayak yang kau bilang ustadmu itu. Siapa ustadmu itu? Nggak bisa dibeli aku. Aku A ya A, B ya B. Mana dalil? Datangkan dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 76. Baca surah Al-Munafikun. Kalau ngomong sama kita, oh kita bela Islam. Kita bela ini, kita bela itu. Datang ke room kafir. Kalau kau katakan siasat, ngapain kau siasat begitu dinonton oleh ribuan manusia? Dibikinkan VT, masuk ke YouTube, semua orang nonton. Apalah itu? Hah? Apa ini? Apa ini? Sebelum kau datang di sini, baik-baik aja ya ini, dunia apologet ini. Begitu kau datang, kau ngatur sana, ngatur sini, siasat 2M, itulah bagaimana teman-teman, Ria, Pansos, NPD itu merusak para pelakunya. Dia sendiri yang ngomong, ya memang Pansos, memang naikkan followers. Bukan untuk membela agama Allah. Kami yang mati-matian membela agama Allah. Kami membela Islam, membela kemuliaan Islam, membela agama Allah, membela Nabi Muhammad, membela Al-Quran. Kau tiba-tiba datang 2M itu untuk kasih makan keluarga penghujat. Oi, di mana otakmu? Sakit hatiku dengar dia kayak gitu. Kau tanya apa kontribusiku? Apa kontribusiku? Nyawa kontribusiku untuk Islam. Hah? Kau cuma Pansos saja, kau punya kaya lah, punya mobil ini dan itulah, punya rumah ini. Kau masuk rumah tadi itu, rumah bukan rumahmu itu. Aku pun bisa. Ini sekarang aku buka open cam. Tunggu. Aku masuk di salah satu perumahan mewah yang di Kelapa Gading. Terus aku bilang, inilah rumahku. Padahal bukan rumahku. Udahlah. Stoplah pansos-pansos itu. Riak itu. Kalau mau bantu-bantu aja udah. Kami ada di Apologet Islam Indonesia siap menampung semua para ahlus sodakoh. Semua orang-orang yang berbuat kebaikan. Semua orang-orang yang ingin ambil andil dalam agama Islam. Ayo gabung bersama kami. Kita libas semua para penghujat itu dengan argumentasi Islam yang masuk akal dan bisa diterima oleh manusia yang punya otak. Nggak perlu mencela-mencela blabu-blabu, nggak ada itu. Pelintut dalam Islam itu nggak ada itu. Strategi tai kucing itu. Ngomong aja strategi apalah segala macam. Bilang aja kalau sudah takut. Makanya kalau bernarasi itu pakai otak. Didengar oleh ribuan manusia. Kau viral di sana. Ingat, Muslim di sana minoritas. Hati-hati. Ngomong-ngomong mau sniper lah apalah segala macam. Sudah gitu hahihuhu, kita ketarim kemana-mana. Siapkan 2M, tambah 1M jadi 3M. Begitu masuk room kafir, oh enggak, itu 2M itu, ini begini begono. Allahu Akbar. Di mana izzah kaum muslimin? Di mana izzah Islam? Dengan satu orang yang berbuat seperti ini. Di mana? Aku enggak peduli netizen yang membenci aku, enggak peduli aku. Satu Indonesia benci aku, enggak peduli aku. Apa yang ucapkan kebenaran? Kalian baca surah Al-Munafikun, kalian baca surah Al-Baqarah 76. Persis seperti yang dipertunjukkan oleh Bunda Mila Amerika ini. Persis, sama. Gak peduli aku yang mau menghujat aku, silahkan kalian hujat aku. Aku gak butuhkan popularitas. Aku gak butuhkan kalian follow aku. Aku gak butuh kalian puji-puji aku, gak perlu. Aku bela agamaku Islam. Bukan karena APIE, bukan karena Bang Zuma, bukan siapapun. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang-orang seperti ini, ya mohon maaf, yang hak kebenaran tetap kusampaikan, walaupun pahit. Semoga Bunda Mila ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pintar-pintar ngomong A, besok ngomong A sama Muslim, masuk ke room Kristen, ngomong lagi B, beda lagi ucapannya.
direkam, dijadikan bahan permainan, dijadikan argumentasi, dijadikan bahan mainan oleh orang-orang yang suka menghujat agama Allah. Nih, lihat ini Muslim nih kayak begini dan begitu. Gara-gara siapa? Ini orang ini. Ini orangnya. Sebelum dia datang muncul di dunia apologet Islam, mana nggak ada kita kayak gini. Kita beradu argumentasi. Biarkan teman-teman Kristen, biarkan teman-teman non-Muslim melihat bagaimana argumentasi Islam yang masuk akal dan sesuai dengan fitrah mereka. Nggak ada paksaan, nggak ada hujatan, tidak ada ancaman, nggak ada pamer-pameran, nggak ada. Yang kita tampilkan adalah argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan Islam adalah Islam yang punya izzah, punya kemuliaan. Kita nggak butuh popularitas, kita nggak butuh pamor, nggak butuh. Tunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Kita nggak butuh pansos, orang-orang pansos kayak gitu, nggak butuh kita. Mereka mau terima Islam, alhamdulillah. Mereka nggak mau terima, ya udah. Mereka hujat Islam, balas. Mereka hujat agama kita. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ada penafsiran di kalangan para ulama. Kalau mereka zalim, apa kata mereka? Fantasiru minhum. Kalian harus menang atas mereka. Ini beda lagi. Ngomong Muslim, ya kita dukung, kita punya strategi, bla bla. Ngomong dalam Kristen, beda lagi. Kita nggak butuh orang-orang seperti ini. Nggak butuh. Aku serukan kepada semua teman-teman Muslim yang masih berjiwa hanif, yang masih ada ketulusan, keikhlasan dalam hatinya untuk membela Islam, blok Mila Amerika ini. Unfollow dia. Bagi para penjilat-penjilat yang mengharapkan koin donat dari dia, silahkan kalian terus berteman sama orang itu. Kami nggak butuh para penjilat di sini. Siapa yang mau naik bela dia? Silahkan naik sini. Aku kirimkan, aku buktikan apa yang aku ucapkan ini bukan mengada-ngada. Siap. Ya mungkin udah. Tunggu Jul. Kanan. Ya, jadi ikhwan, untuk yang ngetik-ngetik di bawah, sudah di belakang layar saja, atau wah Ustadz Dio gimana gitu. Udah, jangan dibahas. Kalian lihat, banyak yang terwakilkan oleh apa yang Ustadz Dio katakan. Coba kalian pikir ke sana. Kenapa mereka merasa terwakilkan? Kan gitu. Ya nggak? Kenapa mereka terasa terwakilkan? Itu satu. Yang kedua, ikhwan, ini nggak akan terjadi kalau misalnya sudah ada pergerakan ketika 2M itu dieksekusi. Nggak akan terjadi ini. Karena kejar-kejaran, bre. Sama rumahnya Edis, gitu. Kejar-kejaran ini. Masa 2M keduluan sama rumahnya Edis, kan gitu. Oke, lanjut. Oke ya, jadi kita cuman supaya unek-unek ini keluar semua teman-teman, daripada nggak ada kejelasan dan ini jadi bahan gorengan orang-orang sebelah ya, masalah umat muslim itu menghalalkan sampai mau nyewa hitman gitu kan, udah di Amerika cuman minoritas tapi berani sewa gitu, ini apa-apaan nah ini. Oke, dan bagi teman-teman yang belum kenal dan mungkin tinggal di Amerika dan membutuhkan jasa Nani, jadi namanya sekarang Lenny of Nani ya, Lenny of Nani. Dan ini cukup mengejutkan ya, selama ini dia suka sekali mengejek, mengatakan banyak orang Indonesia jadi TKW, ya, muslim-muslim tuh TKW, rupanya TKW juga dia. Ini kan jatuhnya TKW nih. Lani Ekawati ini TKW, betul nggak? Itu si Bunda Mila itu ngolok-ngolok nih, Sarah Intan ini dibilang TKW nih. TKW itu direndahkan. Kalian lihat narasinya tadi. Merendahkan muslim, merendahkan TKW. Itu mulutnya dia itu. Dan kalian ini lihat itu merendahkan orang. Dan ini pengalamannya cuma di bawah 1 tahun ya, kasihan juga ini. Artinya baru di Amerika ya kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Itulah kenapa belakangan ini si Lani Ekawati ini baru berani open camp ya. Jadi tahun lalu dia belum open camp gara-gara masih di Indonesia. Sejak sudah di Amerika lah berani open camp guys ya. Nah, jadi kalau ada yang mau nyewa silakan nih hubungi full timer Nani untuk wilayah kota San Bernardino. Ya mungkin kalau dibawa ke kota lain mau juga, yang penting bayaran cocok ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi mau tambahan? Res, sebelum kita tutup, udah malam. Oke, mungkin Kak Nora ada mau ditambahin sebelum gue tutup? Ya, sudah panjang lebar tadi yang dikasih tahu sama Nggak boleh ditutup, enak aja. Oh, aku mau tidur. Kenapa pula nggak boleh tutup? Suka-suka aku lah. Ih, diamlah dulu kan mau menyampaikan ini kan. Kok suruh saya menyampaikan kan, Kores? Si Goldian ini. Tutup. Ya, sudah banyak yang disampaikan sama Bang Dio. Ya, itu karena hanya ini di sini kan membahas cuma tema 2M. Ya, sebenarnya sudah ada sebelum 2M ini sudah ada ya yang agak sedikit memang memanaskan. Tapi karena cuma 2M yang disinggung, jadi kita cuma sebatas 2M. Jadi saudara-saudara kami yang di bawah, yang sebenarnya kalian tidak tahu titik permasalahan awalnya dari mana, tolong jangan menjat Bang Dio. Beliau adalah seorang ustadz di mana guru kita sendiri saja Bang Zuma itu sangat menghormati Bang Dio. Ingat, sangat menghormati.
Jadi kalian janganlah begitu ya. Jangan begitu. Kalian menilai sendirilah. Ya, saya juga tidak mau ngomong banyak. Intinya bersatu padulah kita untuk membela agama Allah. Jangan kita pecah memang. Tetapi kepada kaum munafik memang harus kita berantas. Sesungguhnya yang menghancurkan Islam bukan orang kafir, tetapi umat muslim sendiri yang dimana mereka sudah dicap sebagai seorang yang munafik. Ya, itu dari saya apa? Oke, Itu. ya. Kalau aku sih dari dulu ya, prinsipku strategi itu nggak pernah ditampilkan. Kalau yang ditampilkan itu namanya bukan strategi, itu namanya informasi. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bentar, Ada lagi teman? dikit lagi. Di Golden Gilek. Dikit lagi, Bang Dulu. Bentar, sebagai penutup tolong 1 menit promosikan si Lani. Kayaknya lagi nggak ada job, siapa tahu dia dapat job. Ya, kalau ada di lowongan kerja artinya lagi nggak ada job. Itu aja, betul nggak? Kalau Masukin lagi dong, sebelah lagi mirroring Ya. live kita. Oke, buka. ini kan lagi available nih teman-teman, lagi available. Sebelum ini ya, sebelum disewa orang, saya sarankan bagi teman-teman yang membutuhkan pengasuh anak yang jago menghujat, ya, yang jago bacot, silakan sewa Lani Ekowati ini. Ya, ini salah satu pengasuh anak yang sangat luar biasa dalam mendidik orang menjadi penghujat. Nah nih, Lani Ekowati. Bang Jul, itu siapa? Isi ini bukan penghujat bukan itu? Yang nginjak Quran, Oh itu, oh si Langga itu, si Sofyan itu. ya. Iya, Sofiat. Oh jadi Neni di sana dia. Katanya Iya. punya apartemen, punya mobil mewah. Neni di sana. Kemarin itu dia pacaran sama bule. Jadi dia tuh pikirnya supaya dapat warga negara Amerika dengan cepat, ya pacaran lah dengan bule. Kalau nikah kan otomatis kan langsung dapat warga negara. Tapi rupanya bulenya cuma mau kumpul kebo doang, nggak dikawin-kawini. Itulah sekarang dia lihat ya sudahlah, mending mohon asilum aja. Kenapa bibirnya ngangkat ya? Kok bibirnya ngangkat itu? Gua mirroring ya di sebelah. Lo bahas Sofi kumpul kebo langsung di mute. Lihat. Lucu anjir. Astagfirullah. Oh, Kok jadi- mute. Di mute sama Yuli kok, serius kok. Dia kan yang ngerekam video lu. Oh jadi kalau tinggal di luar itu pamer apa kalau bahasanya pamer kekayaan itu apa namanya? Flexing, Iya. Ah, jadi Iya, pansos, flexing. flexing. tinggal di luar negeri flexing, mobilku mobil mewah, ini ku apartemen. Ternyata Neni di sana ya. Jadi pengasuh. Apa namanya kalau bahasanya? Pengasuh anak. Tapi ini kasih Neni. ART lah ya, kalau di sini ya, ART lah ya. ya ART. Jadi ini kasihan loh. Oh, iya, Dia iya, sampai double shift dia bilangnya. Kemarin dia curhat gara-gara si Rudy Iskariot, dia diusir dari tempatnya Heri Tarigan, dan setelah diusir dia terpaksa harus double job supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Kalau kemarin kan dia cuma mikirin untuk pengeluaran, untuk makan gitu. Untuk tempat tinggal udah gratis tuh. Gara-gara diusir, sekarang dia harus double job supaya bisa membayar tempat tinggal lagi. Kasihan loh. Jadi satu hari dia kerja sampai 14 jam. Ya, namanya Lani Ekowati ya. Oh jadi selama ini cuma flexing aja. Dia berarti di Amerika itu di Amerika nggak sih? Di mana sih, Bang Jul? Ini di Amerika, San Bernardino, California. Jadi penghujat, injak-injak Al-Qur'an, terus flexing. Ternyata nih kalau di sini ya di sini ya. ART, pengasuh anak. Babysitter. Babysitter ya. Iya, babysitter lah ya. Oh, gitu. Jadi Tapi ini gaji gede para nih. penghujat Gajinya Oke, 260 ribu loh per jam. Oh, pantesan lah flexing sana. Habis 18 dolar tuh berapa ya? 260 ribu Kali 1 jam. 1 jam. 1 jam. Ya, mereka tuh Berarti- biasanya gajinya tuh per minggu. Di Amerika per minggu Belum biasanya. pajak. Belum pajak, Jul. Belum Pajak Terus itu apa? Minus 1 year of paid experience. Apa maksudnya itu? Enggak pertanyaanku satu aja Pengalamannya di gini, bawah Bang Jul. setahun. Jadi Pengalamannya masih di bawah Bang Jul, masuk TKW atau gimana nih, Bang Jul? TKW lah ini. TKW lah. TKW lah ya. Kemarin buru cuci dia. Bukan buruh cuci, Bre. Neni itu pembantu bayi. Belum dia Neni, kemarin itu buru cuci. Tapi habis itu dia bener kata pamer- Kojul pamer- pacaran pamer. sama bule. Ya biar dapat rumah, biar dapat itu gede. Terus akhirnya putus jadi pengasuh bayi. Ini gue kasih tahu ya, ini pasti bukan Muslim yang dapat. Muslim ini pasti dapat dari kelompok dia yang dulu ini pasti. Pasti ada pengkhianat di antara mereka yang nyebarin ini. Tapi itu udah dihapus kok Kojul akunnya sama Shopee. Tadi kan ku cross check kan semua web penyedia jasa Nani nggak ada serius. Udah Aduh, dihapus. kasihan. Gara-gara ketahuan jadi nggak bisa. Siapa ini pengkhianatnya di sana? Siapa ini? Buset, jahat banget Parah serius. lu anjing. Yang nomor Rudi nggak tahu Rudi dapat dari siapa. Terus Julius Dari orang di blow up. Amerika, dari orang di Yang Amerika. yang parah apa? Dia nggak ada kerjaan akhirnya. Demi Allah tadi malam kan, ku cek di semua jasa Nani di Amerika, negara bagiannya juga nggak ada, udahan. Ya terpaksa lah Kemarin dia masih tutup. ada.
Terpaksa dia tutup. Jadinya dia carinya manual. Kasihan loh. Gara-gara kalian dia jadinya jadi manual itu. Tapi sebelum yang itu kasihan ya, Bre. Dia yang paling kasihan itu dia face reveal, tapi viewernya nggak nembak. Itu kasihan banget serius. Ya, karena tidak seperti yang dibayang-bayangkan oleh pengagumnya. Itulah. Kasihan ya. Buset, face reveal, viewernya nggak nembak gitu. Aduh, buset. Semangat lah, Eko. Semoga jadi lebih baik ke depan. Obat. Yang lebih lucu fitnahan dia ya. Gara-gara di spill gereja kami diserang, dihancurkan gitu. Ini Amerika coy. Lu diserang tinggal telepon 911, langsung datang coy. Ya, padahal dia tuh bertahun-tahun bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya, kebongkar. Ya Allah, kebongkar. Siapa lah nih Eko? Alhamdulillah. Allahu Akbar, kebongkar, Bre. Pasti itu gondok-gondok juga Ya, yang fans-fans dia itu. Satu persatu para penghujat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, amin. Masya Allah. Amin, amin. Sekarang terbuka kan? Nah, sekarang prinsip kita seperti ini ya, kita kan hanya menyampaikan argumentasi dan itu pun sering kita diingatkan. Bang Zuma pun sering ingatkan, kita beradu argumentasi bukan berarti kita harus berbuat zolim kepada mereka, kan begitu. Tegakkan argumentasi. Yang menghujat ya kalau nggak turunkan ya kita balas dengan argumentasi. Kan begitu prinsip kita. Nah, pada intinya seperti itu. Dan kita lihat para penghujat-penghujat ini satu persatu Allah buka, Allah telanjangi mereka satu persatu. Dan kita lihat itu. Dan kita umat Islam alhamdulillah tahu, oh ini ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala bagi para penghujat-penghujat Islam ini. Yoi. Kalau bagaimanapun mereka menghujat, tetap Allah buka aib mereka. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lagi nunggu alamat Lani Ekowati di Semarang aja ya. Kalau sudah dapat, kita akan berkunjung. Lu tahu Cari kecamatannya nggak? Semarang luas, Jul. Iya, karena itu aku harus dapat yang lebih jelas supaya kita bisa. Dapat kecamatannya bisa nemu itu. Nggak segampang itu, Geblek. Semarang luas, lu cari Semarang. Ya, Dua itu hari. harus yang minimal kelurahannya lah. Ya, Kita lurah lah. Iya, jadi biar kita bisa nanya sama tetangganya gitu kan. Akan seru tuh kayak kemarin aku ke tempat si siapa? Bobby, botak biadab. Bukan, Victorialda ya. Jadi Kan enak tuh kan? Bang Jel, aku malah kepikiran begini Bang Jel, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi si Sob Katul ini neni plus lah ya. Nggak bisa, nggak mendukung. Bentukannya nggak mendukung. Nggak mendukung. Ko Aziz, gas ayo Ko Aziz. Mau. Jadi kalau kita nanti di situ sama kayak waktu kemarin Victorialda kan, ternyata dari tetangganya ngomong sendiri, keluarganya gila, dari neneknya gila, mamanya gila, Pak D-nya tuh Oh, jadi Bang Jel, aku dapat info dari kawan-kawan. Ternyata live ini di nobar juga tuh kafir-kafir. Iya. Mirror begitu, sebelah. begitu yang dibahas majikannya ketahuan Neni langsung di mute. Kan tadi saya bilang tadi, saya kan mirroring juga di sebelah. Giliran kita bahas Eko Lani ya? Eko Lani langsung di mute. Aduh, parah emang. Nah, itulah. Apa namanya? Kok bisa di bawah 1 tahun pengalaman? Kan udah tua. Karena sebelumnya buru cuci, pengalaman nenisnya ngasuh bayinya di bawah 1 tahun. Sebelumnya buru cuci aja dia. Dari mana lu tahu buru cuci? Bukan Wah, gini, res. gimana sih, Kores? Di Amerika lu nggak bisa istilahnya ngeklaim lu berpengalaman sekian banyak gitu, nggak bisa. Karena Ngerti gua. Maksudnya tahun-tahun sebelumnya dia ngapain? tahun sebelumnya dia masih di Indonesia sebenarnya, kan baru. Oh, berarti baru-baru di Amerika. Iyalah, kalau nggak mungkin nggak open cam. Orang kalau udah bukan. dibuka video open cam. Bukan Eko Lani Ekowati, kok Eko Lani sih? Eko depannya. Yuk. Tapi ya dia kalau marah mukanya kayak cowok sih kayaknya ya. Enggak, itu cowok benar, cewek benar apa cowok sih? Astagfirullah. Ya cewek lah bentuknya, cuma ya gitu. Cewek pemarah. Oke. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi di sana teman-teman, tuh jadi inilah ya, jadi babu lah ya. ya jadi babu Tapi lagi. sebenarnya sih Oi, nggak tidur aku nih, Oi. Apa itu tidur? Golden bukan aman. Enggak kok. Yang masalah tuh kalau menghujat agama Islam itu yang menjadi masalah. Iya itu masalah. Sebenarnya profesinya nggak masalah, walaupun pengalamannya di bawah 1 tahun ya, dan udah tua, nggak ada masalah itu. Menghujat Islamnya yang masalah, benar. Dulu Bang Kores, kacau Oi. Jul. Udah dapet konten mau kabur tidur, siksa-siksa. Oh nggak bisa gitu Jul, lu konten mulu lu dipikirin, lu AdSense aja dipikirin lu. Persatuan umat yang dipikirin. Lu gimana sih udah buka room, udah Diam kau. Jadi udah beres ya. Jadi mereka Anjir, ini semua limit. pengecut. Tunggu, mereka ini semua pengecut, terpaksa saya buka yang pertama. Terus yang kedua ya, karena udah beres, nggak usah dilebar-lebarin lagi karena kita Enggak, ini Ustadz Dio MVP ya kawan-kawan ya. Ustadz Dio MVP di sini. kita bukan lagi nyari follower, jadi nggak perlu juga ya dirame-ramein. Nah, saya cuma mau meluruskan di sini bahwa uang itu ada. Walaupun tidak berupa cash, ya nggak mungkin saya bawa ke Indonesia berupa cash. Itu ada. Ya,
Saya sampai kemarin buka, waktu saya dinaikkan sama si Julius sama si Kores, itu saya buka. Mobil saya aja, itu saya bisa jaminkan untuk mendapatkan 2 miliar lebih. Karena mobil di sini saya kan punya travel. Travel saya itu, mobil harus mobil kayak mobil Obama, mobil eksekutif. Itu kalian bisa Google sekarang ini juga. Lincoln Navigator 2024, itu 125.000. Jadi saya nggak perlu buka aset saya yang lain. Jangan kalian pikir, oh ini duit nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya bertanggung jawab. Nah ini udah satu ya. Satu lagi, kenapa saya berpikiran seperti ini? Saya pertamanya itu punya ide ngobrol sama Saipudin, oke? Kelihatan dia itu tua. Oh ya bunda susah ini. Iya saya bilang, oke lah nanti kita kapan-kapan makan. Saya mau ajak dia makan baik-baik. Saya nggak bisa memusuhi teman-teman saya Kristen. Yang saya musuhin sekarang ini penghujat yang udah menistahkan agama. Di mana-mana pun itu bakal dicari tanpa saya atau sama saya itu pasti dicari. Paham kan sekarang ya? Oke. Nah sekarang kita balik ke si Kudis dan lain-lain. Nah waktu saya di bawah mendengarkan si Lady Yohanes ribut sama si ini Bang Brik, saya direkam aja nggak apa-apa. Jadi omongan saya itu bisa saya pertanggungjawabkan. Salam 2 miliar ya. Ya nggak apa-apa. Ya Bu. Ya, salam 2 miliar. Oke. Sebentar, tolong yang lain sebentar dulu. Ya. Yang lain sebentar, Jadi begini, sabar. Waktu Biarkan Bu mendengar Rudi kita naik, dulu. waktu Rudi naik di tempatnya Kang Nandar, itu kan dia cerita ribut. Saya nggak apa-apa, saya cuma ambil manfaat untuk kita semua, baik untuk kalangan Kristen, Islam, Katolik, dan lain-lain. Siapapun yang menginginkan, mereka-mereka ini penghujat pulang. Karena setahu saya, mereka itu kabur, terutama si Kudis ini, bukan orang Islam yang bawa mereka ke sana, Katolik yang bawa. Saya bisa bertanggungjawabkan itu. Nah, sudah selesai nih urusan ini ya, mereka itu. Jadi akhirnya saya nimbrung. Udahlah saya bilang, biar aja saya bersedekah atau zakat saya atau apalah. Saya langsung ngomong situ, 2 miliar. Oke, tiba-tiba ada satu lagi teman kita dari Malaysia mau nambahin 3 miliar. Oke, selesai. Nah, rencana saya, kita ini Indonesia negara hukum. Kita sudah pernah kasus HAM long time ago. Oke, itu jangan sampai kejadian lagi. Makanya uang ini dua, bukan mau ngasih si Kores, si Dio, siapa-siapa. Dia mau terlibat uang saya tuh. Siapa dia mau ngatur-ngatur saya? Siapa dia? Ya, apologet. Ribut digoreng. Ini saya beruntung ada si breaking news ini. Memberi informasi sama saya. Ternyata, tunggu dulu. Let me finish. Oke, cuma numpang ketawa, Bunda. Sebentar, let me finish. Jadi Jangan ada yang motong, tolong jangan ada yang motong dulu ya. Tolong yang lain tolong sebentar aja. Saya mau pergi. Jangan ada yang motong. Begitu saya lihat cuplikan-cuplikan ini, ternyata semua kejar itu 2 miliar. Lu TKW, lu sampai mati juga nggak bisa dapat uang 2 miliar kalau lu kerja. Itu yang namanya Cabi itu TKW, beneran saya bilang. Nasi Nora, Iya, kasusnya makanya saya aja. bilang gini, Bun. Siapa yang bayarin Nora? Saya tanya, Bunda. siapa yang bayarin Nora kasus? API ngeluarin. Jadi dalam hal ini, API pusat, ini bukan Jabodetabek ya, API pusat ini nggak ada urusan. Kalian nggak bisa juga goreng. Saya sama Bang Zuma terlepas dari ada yang benci sama Bang Zuma. Berdiskusi, dia itu heran lihat orang-orang yang saya sama Bang Zuma terlepas dari ada yang benci sama Bang Zuma. Jadi gemas suara saya. Masih bergema nggak ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa saya bilang saya akan menggelontorkan uang ini untuk umpamanya 3 orang. Umpamanya 3 orang. Sopi Katul, si Kudis, Taipudin. Anggap 3. Oke, mau pulang. Itu dari mulai tiketnya one way dari manapun mereka berada ke Indonesia. Selesai, pasti bertanya, jaminan saya gitu. Tahu sendiri kan Indonesia itu nggak semuanya suka sama yang begini. Contohnya apa? Si Dio itu yang radikal, yang mencoba menyuruh saya itu hajar, geruduk, habisin. Ngapain lu nginiin siapa namanya? Nggak usah pakai begituan, please. Ngapain ini dibawa pulang lah, dia pulang itu, dengar saya, dia pulang itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat. Saya akan menjaga keamanan dia sehingga dia berhasil nanti di pengadilan. Saya siapin pengacaranya, oke? Saya siapin pengacaranya supaya apa? Dia mendapatkan tindakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau dia nggak salah, ya saya sudah selesai urusannya. Tapi kalau dinyatakan dia bersalah, dia akan dipenjara atau apapun itu berapa tahun, setahun, 2, 3 tahun. Nah, anak bininya ikut bersalah kan enggak? Saya nggak bisa melantarkan orang, mau dia orang Islam mau apa, itu human namanya, itu human. Itu yang saya pertanggungjawabkan. Masalah ngasih anak orang Kristen lah, saya di sini teman saya Kristen semua. Bukan saya mau bela si Asipi, kita menolong orang yang diajarkan Rasulullah, diajarkan Nabi Muhammad, saya diajarkan kita kalau menolong nggak lihat tanya, lo Kristen, out, lo Yahudi, out, kan nggak begitu. Itu yang saya terapkan, cuma dipelintir. Karena apa? Karena 2 miliar ini susah di Indonesia. Apalagi saya tahu mereka ini standar awam, standar apa sih istilahnya, nggak bisa dibilang juga middle income. Yang hidupnya itu kalau saya bilang sehari ini Senin Kamis mereka marah. Tapi kayak gini, saya digoreng.
uang saya harus didapatkan. Siapa lo? Gitu loh, siapa lo? Saya sampai bukan mau nangis, maksudnya tuh sedih. Kenapa begini? Dan bawa-bawa nama api. Itu si Dio lihat rekaman terakhir. Terima kasih ya Bang ini. Oh saya dikasih amanat. Pret, lo Dio. Lo kursi lo sekarang ini panas. Lo tunggu aja tanggal mainnya. Oke, lo tunggu tanggal mainnya. Api tidak akan mengotori. Lo tunggu aja tanggal mainnya. Api tidak akan mengotori apa yang kau buat sekarang. Itu tanggung jawab kau sendiri. Jangan kau bawa-bawa nama Jabotabek segala macam. Jabotabek itu memang panas. Dulu sudah pernah diresapel, balik lagi nih orang-orang biadab kayak gini. Itu. Jadi mereka ini menggoreng saya kok urusan duit. Lah saya itu Indonesia, ini saya kasih tahu. Kalau ini orang pulang sampai habis digeruduk masa atau apa, hancur Indonesia di internasional. Habis jadi boykot sama Amerika dan lain-lain. Itu otak mereka nggak nyampe. Karena mereka tuh ada yang bilang oh jualan tempe, nggak apa-apa, teman saya miliarder jualan tempe di Amerika. Bentar bunda, bunda jadi. Ya, iya apa? Berarti otaknya si Kores, otaknya Dio ini nggak nyampe bunda ya? Nggak nyampe. Berarti itu pikirannya si Kores sama pikirannya Dio itu nggak nyampe itu. Kan Dio Maksud bunda aja, ya? termasuk si Julius. Julius itu orang saya bilang begini, Julius kau tuh cuma cari konten untuk mendapatkan uang. Itu aja tugasmu. Oh enggak bunda, mana bisa enggak? Terus siapa lagi yang ngegoreng saya? Oh ini uang Goldian, itu jelas-jelas. Ini uang kita bikin tim. Ini uang kan ada tuh. Sebentar, Bunda, bikin tim. bentar, izin, Uangnya nanti Bunda. ya ditaruh di situ. Yang ngegoreng bunda itu, Hah? Halo? Ya, lanjut bunda. Ya. jadi yang menggoreng bunda itu si Kores, Goldian, Jibril, Dio Pratama, si Nona Cebi, TKW ilegal, Nora Aritonang dan beberapa grup lainnya. sakit hati, grup sakit hati. Grup sakit hati. Terus, Jadi mereka saya mau bilang melibatkan grup Mukondo, bunda. bisa juga. Nah satu lagi nih biang kerok provokator kasus semua ini. Itu namanya AM Januari. AM Januari itu atau si Indah. Nggak jelas. Pokoknya pernah saya minta karena dia saya lihat suka buka YouTube. Saya bilang, lo mau nggak kerja sama saya? Bikin ini YouTube saya monet. Tugas lo kan cuma masukin data gini. Nanti kalau monet kita berbagi. Udah nih jalan ya, jalan sebentar. Bun, lebih bagus nih kalau saya punya komputer satu lagi. Ini kebenaran nemu nih komputer di gudang. Tapi rusak. Ya udah, berapa biayanya? 1,5 juta, jebret 1,5 juta masuk. Udah, belum ada lama, itu komputer rusak. Jadi hilang aja dong, sia-sia panggil. Nah udah, oh bun, aku nih YouTubeku nggak jadi duit bulan ini. Sementara cicilan mobil harus saya bayar. Ya udah, gue lagi cuma ada gopek, gue kasih gopek ya, gitu. Terus apalagi itu orang-orang di atas dikasih paus 4 orang, masa saya nggak kecepatan? Masuk lagi 500. Pokoknya begitulah. Saya tuh kalau nah dengar saya dikasih satu lagi YouTube sama Ustadz Wafi yang udah monet. Tapi kan itu punya Ustadz Wafi, walaupun sudah dikasih hibahkan ke saya, masih ada hasil uangnya. Otomatis saya nggak mau makan dong uang Ustadz. Nah dia marah. Itu sudah dikasih gini. Karena apa? Dia greedy, dia rakus, dia kepengen uang itu langsung dia dapat. Coba, maksudnya kan udah. Astaga. Nah, akhirnya apa? 4 hari, 5 hari saya bilang kok nggak ada konten saya di YouTube. Saya tanya, konten saya kok nggak ini? Apa udah nggak berminat lagi? Ya bun, saya nggak bisa buang waktu begini tapi nggak ada duit. Nah, kan ketahuan bahwa dia cuma pengen cepat aja, pengen langsung instan. Teman-teman kita kadang-kadang baru dapat uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udahlah, berhenti, stop. Setelah 2 bulan stop, mungkin dia hidupnya tambah susah. Udahlah. Mulai dia menggoreng saya. Setelah 2 bulan, omongan saya itu direkam, dikasihkan ke si Sarah, dikasihkan ke siapa-siapa. Lah, omongan Kores Bongkondo itu ya dari dia. Omongan si Sarah itu ditinggal mati suaminya, sudah bercerai, dari dia, semua dari dia. Saya orang siapa Amerika. Adalah, udah selesai situ aja. Saya orang Amerika, saya tidak pernah tahu kehidupan apologet. Saya ini belum setahun loh masuk sini. Saya masuk ke apologet ini karena saya suka sama Bang Zuma, bla 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 bla. Akhirnya saya ikut, akhirnya saya kenal, akhirnya saya support. Itu aja. Tiba-tiba Saya izin bunda, saya mau bentar, tanya. dikit lagi. Akhirnya saya Selamat diingatkan sore. nih, Bentar, salah biarkan dulu. sama salah satu ustadz, hati-hati bun, ini begini, masa iya sih bun? Benar, kasus pertama sama Hanafi. Dia mulai menggoreng saya Kenapa itu bunda? Hah? Udah makanya diam dulu biar saya cerita, nggak usah dipotong. Saya tahu alur ceritanya. Begitu saya naik di Hanafi, Sama Hanafi. pikiran Oke, silakan. saya mau mencerdaskan ibu-ibu yang mungkin tidak pernah tahu bahwa poligami itu tidak wajib. Jadi sama Hanafi ini rupanya dia orang poligami. Ada 2 lagi laki-laki di atas orang poligami. Nah, kalau menurut saya poligami ini solusi buat orang Islam. Lain sama Kristen. Nah ini kita bawa jadi terpaksa bawa agama. Itu yang kan mereka takut digoreng tuh sama orang Kristen. Oh boleh. Nggak begitu. Ada di Al-Quran. Tapi syarat-syaratnya itu berat. Bisakah hati kita dibelah 2? Nggak bisa. Nah kenapa dikasih solusi seperti itu? Jadi
poligami itu sosial. Kalau seandainya nih saya perempuan, ini saya peranakan saya sudah diangkat, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, tidak memadai atau cervix cancer whatever, you know. Nah, kalau saya seorang muslimah, saya bilang sama lo mau keturunan, itu pernah kejadian sama tante saya sendiri. Lo mau keturunan silahkan. Either saya mau dicerai atau enggak, itu urusan lain. Jadi diperbolehkan karena kondisi tertentu. Begitupun wanita muslimah, kalau lakinya pulang mabuk, nggak dapat duit, mau kondok, istilahnya itu kan, saya bisa minta cerai, minta supaya ini apa namanya diselesaikan baik-baik, talak 1, talak 2, talak 3, sampai talak 3 itu kita harus nikah lagi. Itu jadi dari sini sama si dia digoreng. Katanya saya membenci syariat poligami. Itu kan fitnah. Saya hajak muhabalah. Ayo, tunjukkan salah satu fitih saya kalau memang saya ada membenci syariat poligami. Nggak berani. Dia beraninya dikeluar-keluar. Dia pikir itu dari awal saya nggak suka. Karena apa? Mulutnya sampah. Yang naik di atas komal itu bukannya penghujat semua. Ada teman-teman kita Kristen, kayak si Bang Luga atau siapa. Masa dibagi anjing? Jangan narasimu, Mila. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dengar kau turun. Bentar, biarin dulu. Jangan ada yang Kalau nggak mau turun. Saya nggak perlu kau. Saya ngomong sama si Bikin untuk melaksanakan, untuk dimute. Nah, itu bagus. Turun. Nah, saya mau meluruskan ini, maksudnya apa yang dibikin si Bang Mius ini udah bener. Mereka cuma mau uang saya. Selesai. Makanya sampai ribut, sampai saya difitnah dan lain-lain. Jadi tolong luruskan, jangan bawa api pusat. Oke, jangan bawa Bang Zuma, nggak ada urusan itu. Udah, itu aja, Bang Breaking. Saya tuh, Bunda tolong Mila, dibikin terima rekaman kasih. ini. Mudah-mudahan jangan salah pengertian. Jadi teman-teman Kristen juga yang tidak suka penghujatan ini. Jadi kalau kalian dengar, satu lagi dikit ya. Kalau kalian dengar si Edis di luar negeri ini ada menyerukan firman Tuhan, nggak ada. Semakin dia menghujat, herder-herdernya dia ini demen. Nah kalau yang waras, Kristen yang waras, pasti pertentangan sama dia. Dia melawan pendeta kok. Dia bukan saya mau membela si Rudi, ya masalah pribadi dia. Urusan Oke, itu kita kesampingkan dulu Bunda. Baik. Bunda di sini saya coba, mungkin ada beberapa kawan yang ingin bertanya langsung sama Bunda ya. Kita persilakan dulu ya. Oke, bukan agama biasa. Organisasi ya. Urusan saya. Kita nggak ada urusan agama. Sebentar Bunda, di sini saya mau klarifikasi. Di sini kita nggak ada urusan agama. Kita nggak ada urusan. Kita pure untuk yang berita ini aja ya Bunda ya. Ya, boleh. Oke, BAB, silakan BAB. Ada yang mau disampaikan BAB? Selamat malam Bunda Mila Amrik. Perkenalkan, saya bukan awal biasa atau lebih dikenal BAB di TikTok. Saya kebetulan komisaris utama. Paspor dulu lah Bang BAB, paspor dulu lah. Cuma babi. Saya nih ditunggu. Ayo, cepat satu pertanyaan. Kebetulan saya komisaris utama di Berakin News, Bunda. Saya seorang mu'tadin, saya Kristen, teologi saya adalah Tritunggal Maha Kudus, dan saya nggak terlibat di perdebatan manapun dengan apapun, baik Islam ataupun Kristen. Saya punya grup sendiri namanya Alama. Satu lagi asosiasi di bawah Alama adalah Berakin News. Udah pertanyaan aja langsung. Kesalahan 2 miliar atau 3 miliar yang kemarin Diam dulu. yang sempat beredar itu, saya sempat dengar salah seorang wanita kejar 2 miliarnya. Nah, pernyataan kejar 2 miliarnya itu adalah sebuah pernyataan yang orang memang nggak pernah megang duit ratusan juta. Betul. Dia nggak paham kalau duit 2 miliar itu harus ada laporan kepada kantor pajak. Betul. Nih, orang-orang susah semua nih, orang-orang miskin. Nggak tahu kalau duit di rekening itu nggak boleh 1 M. Jadi, kalau lu bukan pengusaha, yang orang miskin, yang TKW, tolonglah. Bunda Mila ini, Bunda Mila ini yang punya duit, lu siapa nyuruh-nyuruh orang ngejar-ngejar duit orang ini? BAB, kau jangan kemana-mana ke TKW, apa langsung aja pertanyaan. Kau jangan menghina orang. Ayo pertanyaan, ayo. Udah diam dulu lah Mawar. Ini saya sebentar lagi digoreng lagi nih sama orang yang Siap, Bunda. bilang kayak room Kristen. Saya cuma mau tahu, mau tahu, ya, apakah Bunda Mila mengenal sosok perempuan itu dengan baik? mengenal tidak, tapi diberitakan oleh si M Januari saya tahu, dan dia pernah beberapa kali saya tahu, dan itu dia dipecat dari API. Nah, yang kedua, ada lagi suara seorang laki-laki yang mengatakan Bunda harusnya tentukan siapa PIC-nya, person in charge. Person in charge itu kita tahu dunia-dunia seperti itu. Terus dia bentuk tim dan duitnya ditaruh dalam satu wadah. Ya. Nah, ini siapa lagi orang ini yang berkata seperti itu? Ada, saya tahu itu. Mualaf. Ini mohon maaf, Bunda. Orang-orang yang seperti itu ini mohon maaf nih. Ya. Kalau di rekeningnya ada 1 miliar aja, gue sujud di kaki dia. Ini gue Kristen nih. Gue bilang kalau ada duit 1 miliar di rekeningnya, gue sujud di kaki dia. Oke, udah. Apalagi nih mau dia ngomong? Jangan kita tahu dulu kita sekarang. Kita bukan mengenal. Kita memberitahukan kepada publik bahwa yang punya duit adalah Bunda Mila. Tapi yang ngatur pembantunya kan nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Betul.
Saya tidak meragukan sedikit pun keuangannya Bunda Mila, tapi artinya pemilik uang adalah Bunda Mila gitu. Tapi kok orang lain yang di Indonesia yang ngatur-ngatur, kan itu lucu gitu loh. Itu yang saya nggak Kalau- ngerti. Bawa-bawa organisasi, nggak bisa begitu, nggak bisa. Tidak akan saya biarkan. Ini gerakan saya sendiri, tidak ada yang support di belakang. Bang Wan pun support secara material, karena cuma saya yang bisa melakukan ini. Itu pun kalau saya mau. Nggak ada orang lain, tidak ada orang lain. Oke, saya nyatakan di sini Bunda cuma Mila. saya. Tunggu, saya nyatakan di sini cuma saya yang bisa mengerjakan ini. Karena apa? Karena memang saya terlibat dari apologet. Saya benci sama orang-orang ini. Nah, yang lain-lain, umpamanya Katolik ada bilang, Bun, lanjutkan Bun, ini perjuangannya. Itu karena mereka support, karena mereka juga dihajar. Mereka tidak berani tampil secara ini, karena mereka nggak punya uang untuk mendanai ini. Emang enak ngulangin orang begitu aja? Syukur-syukur kalau dia yang ditangkepin karena penduduk gelap. Lebih bagus lagi, uang saya nggak perlu keluar. Tapi kalau kita punya misi, apapun itu kita korbankan. Demi apa? Demi Indonesia, harga mati NKRI. Itu HAM kita. Jangan sampai negara kita ini yang sudah pernah zaman dulu tuh urusan HAM terlibat lagi. Itu misi saya tuh besar ke depan. Bukannya urusan duit terus rebutan begitu. Aduh, jauh sekali. Bunda Saya izin, 25 saya tahun, tadi boleh, 26 Bunda? tahun di Amerika ini. Saya punya paspor biru. Bukannya apaan itu? Transportasi saya, itu travel saya, yang naik Pak Prabowo, menteri, ketua-ketua ini, hebat-hebat artis-artis. Lihat dong PT-PT saya. 2 miliar aja nothing. 2 miliar ya, dengar saya, dengar. Satu lagi, sorry. Ya, silakan. Ini harus sombong sedikit. 2 miliar itu di Amerika, di daerah rumah saya, itu cuma buat kamar mandi. Buat saya nambah kamar mandi, nah itu 2 miliar. Kebayang nggak? Ya nanti kalau Bunda, kalau misalkan kores berak nggak dicuci di kamar mandinya gimana Bunda? Nah itu dia. Tambahkan lagi. Kalau tempat si Taipudin ini tinggal, Kita mau naik dulu, mau sholat ya, dulu. ya. Kuncinya tinggalin gue, oh lah. Naik, ya. I'm gonna knock the door ya. Jadi kita ini lagi kumpul mau main angklung. Jadi kalau tempatnya si Taipudin, siapa yang ngumpul-ngumpulin itu harga 250.000. Katanya kan 2,5 miliar. Ya itu sama dengan harga kamar mandi saya kalau mau saya bikin. Jadi rumah di daerah sana saya bisa beli 10. Nah terpaksa saya ngomong begini. Udah, kita nggak usah ngebangga-banggain apa yang kita punya. Pokoknya misi kita ini insya Allah bisa jalan. Muslim senang, Kristen senang, Katolik senang. Siapapun yang pernah merasa disakitin sama orang-orang ini merasa happy. Indonesia juga bahagia. Itu tujuan saya. Masalahnya Bunda, para apologet Mokondo ini nggak senang nih Bunda. Ya urusan dia, urusan dia. Kalian tahu saya pensupport API juga. Jadi nggak ada urusan sama yayasan. Ini personal. Ini yang memang Bunda saya agak mengatakan berbeda dengan hostnya. Ini saya agak beda dikit pendapat. Kata siapa? Apologet Mokondo nggak suka sama Bunda Mila. Dia suka dengan duitnya. Gimana sih? Oh iya. Nah jadi gini lucu banget. Kalau saya naik ya, host saya kasih anak singa. Yang lain saya kasih paus siapa umpamanya yang saya dekat. Yang lain umpamanya dapat cuma 500. Itu saya digoreng itu. Waduh. Goreng aja. Padahal kalian lihat ya, sekali saya naik itu hampir 10.000 koin, 10.000 koin. Itu berapa juta? Coba yang jago ininya. Ada 2 juta. Aduh, saya nggak tahu Bunda nggak pernah dapat koin kayak gitu Bunda. Nah, jadi gini, satu paus itu 2.100 koin. Harganya saya beli 500.000. Kalian dapat cuma 150.000. Nah, kalau 10.000 koin berarti berapa? 500 kali 4, 2 juta. Kalau setiap hari saya keluarkan sebulan berarti berapa? 40 juta yang saya keluarkan setiap bulan untuk Komal ini. Tapi saya bahagia. Saya Bunda, bentar Bunda. Bunda bentar, bukan Komal ini Bunda, bukan Komal ini. Ya. Itu. Ya, Jadi bukan Komal ini Bunda. Komal Mokondo Bunda. Kalau kita sudah mensupport, dengar nih. Kalau kita sudah mensupport, kita sudah berbaik, sudah apa. Memang saya nggak ada ilmunya, makanya saya bilang saya naik itu untuk follower. Nah, digoreng juga untuk follower. Kenapa saya bilang untuk follower? Karena algoritma, kalau follower kita kecil, di luar negeri nggak akan kebaca. Kalau follower saya udah banyak, algoritma saya naik. Saya umpamanya ketemu pendeta si A, ketemu ustadz si A, ketemu apa, kemarin ada ustadz Ababan siapa, itu kebaca sama orang-orang sini juga. Itu tujuan saya. Mereka kan nggak mikir sampai sana. Dan yang paling penting apa? Bisnis saya juga lancar. Dan mana tahu dari kalian bilang, keluarga saya mau ke Amerika nih Bun, 10 hari. Oke, keluarin 7.500. Coba, 10 hari satu mobil, 4 orang, 7.500. Ada nggak duit begitu? Itu, nah duitnya kemana? 10%, 2,5%. Buat zakat, balik lagi ke Indonesia. Siapapun yang membutuhkan. Orang ini tidak tahu, orang ini capable-nya apa, jadi akhirnya menggoreng-goreng terus. Tapi ya sudahlah, sudah lewat. Cuma ke depannya, tolong deh.
Kalau ada yang punya misi baik, jangan langsung. Saya mau dijadiin radikal, ya nggak bisa lah. Orang saya global di sini. Semua tamu Betul, saya Bunda. berbagai macam. Betul, Bunda, Nggak bisa. Jadi satu lagi poinnya, kita ini sama-sama, entah kalian itu sepakat apa enggak sama saya, kita ini mencari penghujat. Menghujat Islam, menghujat Kristen, menghujat Katolik. Nah, yang mau ikut silakan. Yang enggak ya diam diri aja. Itu Saya aja. mau tanya Bunda. Mantap. Bunda kan mau pulangin Iris ini karena penghujat. Benar Ya. dahulu. Terus yang Ya, di benar. Indonesia ini gimana tanggapan Bunda? Gimana? Penghujat yang di Indonesia bagaimana nih? Loh, saya nggak bisa ikutan di sana. Nggak bisa. Tapi Ini Bunda support. badan Yang hukum. di Indonesia itu urusan Saya nggak support. Indonesia ya, Saya nggak Bunda. support. Biar aja badan hukum yang bicara di sana. Masa saya yang disuruh kerja semua? Emang saya presiden apa gimana? Enggak lah, Indonesia, urusan Indonesia. Kalau memang ini orang menghujat, bersalah, ya silahkan dilaporkan atau dihukum. Begitu. Setuju nggak? Oke, baik, terus bisa Bunda. turun. Pertanyaan saya satu nih, Bunda. Bunda, izin Bunda, satu aja pertanyaan saya, Bunda. Ya. Karena di sini yang saya dengar itu di sini ada informasi bahwa Bunda ini disuruh Jibril ini bilang katanya ketika nanti Edis pulang itu mau digeruduk keluarganya, si Edisnya mau dipukulin. Ini gimana, Bunda? Benar Saya nggak? nggak ikut. Kan saya udah ada jaminan. gitu. Saya Gimana, ikut-ikut. Bunda? Saya nggak ikut-ikut. Yang misi saya Nah, seperti itu yang saya bilangkan tadi, saya menjaga Yang mau geruduk ini Edis itu siapa, Bunda? Bunda, yang mau geruduk Edis itu siapa tuh? Yang nyaranin Bunda buat geruduk Edis siapa, Bunda? Nah, nggak ada yang nyaranin, tapi di Komal ini sih breaking news yang bikin PT-nya. Ya kan dia pengennya Ya kan ada nih. ngapain membiayai umpamanya keluarganya. Lah, keluarganya emang salah apa? Kalau keluarganya juga penghujat, ya silakan dihukum. Saya itu cuma kepengen ini sebagai kemanusiaan. Kita ini bicara sekarang ini besar, bukannya soal agama aja. Memang saya benci mereka menghujat, menistakan Nabi Muhammad, Sophie Katul, nginjak-nginjak Al-Quran. If I have a power, I can do something. But kita ini harus pikir kepala dingin. Kalau saya di Amerika lain lagi. Nah, itu hukum di Amerika lebih kejam daripada hukum di Indonesia. Oke, satu lagi yang menjadi ganjalan di kita itu ya, ada informasi dari netizen bahwa Rudy Yohanes sudah dapat duit dari Bunda Mila. Benar atau salah? Tunjukin rekeningnya kalau memang saya pernah transfer. Tunjukin aja. Jangan cuma ngomong, tunjukin. Saya ngasih Rudy untuk apa? Untuk apa saya ngasih Rudy? Berarti saya menyokong apa pergerakan dia. Pergerakan dia emang cocok sama saya. Kan belum tahu. Saya belum tahu misi visinya itu apa, karena memang dia menegak. Kan saya nggak tahu. Kalau dia memang menegakkan perbedaan antara si Kudus sama Kristen di Indonesia, ya silakan kumpulkan orang-orangnya. Boleh kita bekerja sama. Kan saya bilang di belakang saya bukannya orang Islam aja. Saya punya Katolik yang menyuruh saya punya Kristen. Masalahnya ini orang ini naik daun bukan karena menyiarkan kalau kita bilang menyiarkan firman Tuhan, tapi dia mengobok-obok, memecah belah kalian juga. Yang karya iblis lah, penyalipan karya iblis lah, yang Yesus punya Tuhan-Tuhan. Kan kalian punya masing-masing denom. Kenapa harus saling ganggu? Kenapa harus saling ganggu? Benar kan saya ngomong? Harusnya kan nggak begitu. Oke, Bunda. Ini sedikit, Bunda nih. Saya mau puterin sedikit, Bunda. Saya mau puterin. Ini ada pembicaraan Bunda nih, sedikit aja. Keluarganya di sana. Supaya mereka ini mau pulang, saya berjanji saya akan tanggung selama mereka diuji. Kalau mereka ternyata tidak bersalah, saya sudah selesai tugas saya. Yang penting mereka ini pulang. Ini agama Islam banyak di Indonesia, memulangkan begini susah. Jadi kita harus cari cara-cara yang elegan, yang kira-kira bisa dipakai untuk mereka ini mau pulang. Nah, kalau mereka tidak ada jaminan keselamatan, kalian pikir mereka mau pulang? Maksudnya mereka tuh geruduk kalau pulang, hajar keluarganya, hadisin begitu. Nah, nih Bunda, ada narasi bahwa maksudnya mereka itu mau pulang hajar, mau geruduk. Nah, ini gimana nih Bunda? Nah, karena mereka nggak suka saya membantu keluarganya mereka. Karena ada statementnya. Jadi ada statementnya. jadi apologet. Breaking news punya statementnya, Anda bisa buka. Itu lengkap dia Ada, bikin. betul, Saya berterima kasih. Jadi itu bukan cara-cara saya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu Rasulullah mengajarkan sesuatu. Orang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Contohnya orang Yahudi yang ngasih makan dia sampai airnya ngeracunin. Akhirnya orang itu nanya. Itu ajaran yang diajarkan. Cuma kan diambil ini. Nah, saya di sini, bukan saya sih, grup-grup Islam di sini. Saya rasa di Indonesia juga gitu. Ada gereja kebakaran, ada orang terjebak di dalam itu. Karena kita bulan puasa bangun jam 3 pagi. Itu orang Islam yang menyelamatkan. Apa harus ditanya dulu? Lo Kristen bukan? Oh, nggak jadi. Kan nggak begitu. Sama di Indonesia bukan begitu, tapi namanya manusia pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan. Lah kita nggak usah peduli sama yang begitu. Misi saya, uang saya,
ya misi saya, uang saya, nggak ada yang bisa ngatur, karena saya tahu misi visi saya ke depan itu buat agama saya, buat Indonesia, selesai, nggak ada urusan. Mereka mau berkuar-kuar, mau ini, saya merasa terancam loh, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu saja ya. Jadi udah dapat semua poinnya ya. Jadi saya punya Baik, Bunda. misi Baik, Bunda. untuk NKRI, untuk Islam dan untuk kebersamaan. Karena saya tidak mau Indonesia itu jelek di mata dunia. Saya tidak mau Indonesia itu diobok-obok gara-gara memulangkan si penghujat ini dan digeruduk di ini. Itu yang kita harus jaga. Pasti saya perlu minta bantuan orang-orang kita. Karena Indonesia bukan Islam aja. Saya perlu minta bantuan. Bagaimana caranya supaya damai, selamat, dia menerima kesalahan dia, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 1 tahun, 3 bulan, itu kan bukan urusan kita. Serahkan sama hukum. Cuma saya memfasilitasi sampai dia nanti lawyernya pun kita siapin. Begitu. Salah, jahat ini saya. Saya jahat punya misi seperti itu. Mati neraka kalian nanti. Kalau saya begini, saya dibilang saya jahat, harus bagaimana? Sedih. Masih ada orang-orang berpikiran picik begitu. Saya nggak tahu apakah karena saya sudah terlalu lama di Amerika, hampir separuh umur saya. Mungkin itu kali. Jadi membedakan kita berpikir seperti itu. Itu Hanafi. Nah, saya balik lagi Hanafi sih. Jadi masih kesel aja. Itu saya itu berusaha memberi. Jangan dibilang, oh kayak Ibu Kartini. Ibu Kartini udah mati. So what? Kayak Ibu Kartini. Kenapa? Kan bagus Ibu Kartini mencerahkan wanita-wanita, jangan sampai cuma nunggu mau dikasih makan, nggak dikasih makan, jadi istri kedua ketiga. Kan nggak begitu caranya. Makanya saya ajarkan wanita itu mandiri, punya akun sendiri, nggak nebeng sama laki aja. Itu ada juga kok Bunda yang nebeng sama istri, ada. Banyak Orang sekali. pernah diusir istrinya tidur di masjid kok itu. Itu dia. Jadi Nah, coba aja Bunda cari tahu. jangan nyebut agama. Saya ngomong ini secara general. Ya, siapa Dan itu fakta. Fakta pernah terjadi di 2023. Kalau fakta, saya bisa bicara lebih banyak lagi fakta. Saya nggak suka. Ada saksi. Pokoknya begini. Pokoknya saya pengen wanita-wanita yang di daerah, yang mungkin pendidikannya belum sempat gimana. Kalau saya dikasih kesempatan, saya bisa mengajarkan bagaimana mereka mandiri, menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak perlu harus orang pintar dan berpendidikan. Di sini di Amerika ini siapa aja bisa jadi orang. Siapa aja bisa sukses. Asal ada kemauan dan otaknya jalan. Nah, kenapa kita nggak bisa diterapkan? Kita nggak bisa terapkan apa yang saya alamin di sini ke Indonesia. Susah kan? Susah sekali itu menerima begitu. Itu yang saya kasih statement, jadi Bunda Mila nggak kaget lagi. Bunda Mila kalau udah satu room dengan saya dan juga rest area, mohon maaf, bukan hanya di dalam kekristenan, mungkin di dalam satu barisannya Bunda yang satu iman, Bunda juga akan kena framing. Nah, masalah di kemudian hari itu kita masing-masing, kita hanya meluruskan terkait isu 2 miliar yang 1 minggu ini beredar di dunia pertiktokan. Jadi kawan-kawan di sini netizen, kami nggak ada urusan dengan yang lainnya, Bunda. Kami nggak ada urusan dengan masalah siapapun, tapi kami hanya meluruskan yang punya uang adalah Bunda Mila, yang mau duitnya diatur, ngatur-ngatur duitnya. Nah, apologet Mopondo. Begitu saudara-saudara. udah ya, saya turun udah selesai ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Mila waktunya. Bunda sedikit ini Kalau ada. kalian gini. Makasih ya Bunda Mila ya. Di sini ada Islam, ada klarifikasinya. Kristen. Di sini ada Islam, ada Kristen. Kalau kalian bicara di tengah, ya seperti saya bicara sekarang, saya nggak peduli dia mau Islam apakah memang perlu bantuan. Tapi memang kalau saya di Indonesia, mungkin saya beda. Mungkin, kan dibilang sama Yuli. Semua ini gara-gara si Yuli. Oh Bun, bantu aja saudara-saudara Bunda Mila yang minta makan pinggir jalan. Come on. Saya di sini, yang kalau orang Indonesia bilang negara Kristen, siapa yang jadi homeless? Yang kita bantu 100 hamburger setiap minggu kasih makan. Apa saya lihat dia orang Islam harus berkerudung? Kan enggak. Masjid melontorin kemarin, apalagi waktu COVID. Waduh, apa kita harus lihat yang dibantu yang berkerudung aja atau nama Muhammad atau siapa? Kan enggak. Kita bantu manusia, kita kasih makan. Sampai sekarang ini mungkin kapan-kapan ya saya spill bagaimana kegiatan kita kalau Jumat Barokah itu. Gas, Bun. Lanjutkan, Bun. Ada yang 100 hamburger, ada yang 200 hamburger, ngasih homeless gini. Kan di situ kemanusiaan. Kita sebagai manusia yang memang diwajibkan tolong menolong. Kan itu. Jadi saya sebenarnya nggak mau nanggepin begini ya mereka ini. Saya biarkan. Saya udah dibilang Bang Zuma, biarin Bun, sabar. Memang itu yang harus diinin. Tapi rupanya mungkin saya nggak sabar, makanya saya naik. Tapi insya Allah
insya Allah apa yang saya katakan ini adalah benar. Kalau salah ya silakan aja dikoreksi, nggak apa-apa. Oke, breaking news. Terima kasih saya dinaikkan. Tolong jangan bermusuhan gara-gara kita berbeda agama. Nggak ada Bun, kita nggak ada musuhan. Tunggu dulu, Betul. jangan, nggak usah jawab, nggak usah. Saya udah tahu. Jadi kalau memang ada satu dua orang oknum yang berusaha itu, oknumnya itu aja dikejar, nggak usah dibawa-bawa. Begitu. Tapi kalau memang mereka nih penghujat, apapun mereka menghujat, kalian yang kena getahnya. Oh, orang Kristen begini, oh orang Islam begini. Padahal karena segelintir manusia. Cocok nggak itu? Oke? Segitu. Nah, nanti dibilang. Oke, Bunda Mila, terima kasih waktunya. Orang ini nanti bilang lagi. Oh, Bunda Mila, terima kasih waktunya ya Bunda Mila ya. Sama-sama. Bunda Mila. Mana Bunda? Ya. Terima kasih waktunya Bunda Mila sudah klarifikasi, dan ini Bunda Mila soalnya kawan-kawan di bawah banyak yang nanya nih. Ini katanya mereka nggak percaya sama duitnya Bunda Mila. Ini katanya coba dong kirim paus ke room ini, katanya gitu Bunda Mila. Itu ada typingan di bawah Bunda Mila. Tapi nggak usah Bunda Mila. Bunda Mila harus tahu juga alamat benar khusus saya bangun untuk kekristenan. Berakin News itu anggotanya masih banyak yang Muslim. Oke. Nggak apa-apa. Ini saya di live nih, sekarang bakal disconnected. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak digoreng perkataan saya itu adanya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi percakapan-percakapan bahwa saya berbuat sesuatu demi kepentingan. Memang mungkin demi kepentingan pribadi juga nggak apa-apa begitu. Tapi saya lebih menolong supaya Indonesia ini aman.